Tak review ke depannya, ciri-ciri dari jalak piturun adalah pertama tak review. Bilahnya yang sedang, sahabat pusaka Jawa, ini bilahnya sedang, memakai pejetan, ada sokokan satu, ya. Ini hampir mirip dengan jalak nyucup madu. Perbedaannya adalah kalau nyucup madu memakai tikel alis dan ini tidak memakai tikel alis. Jadi ini adalah jalak piturun. Ya, sahabat pusaka Jawa. Kemudian biasanya jalak piturun itu memakai odo-odo di sini. Di sini. Ya. Nah, ini gandingnya lugas. Ini adalah jalak piturun, sahabat pusaka Jawa. Jadi untuk membedakan antara jalak nyucup madu dan jalak piturun ada di sini. Di tikel alis. Kalau ini kan sokokan satu, tapi kalau nyucup madu dia di sininya ada tikel alisnya. Kalau ini tidak ada, dan ini adalah jalak piturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Wawo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua diakui Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, diberikan kebahagiaan yang tak terduga. Kemudian dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dohir maupun batin. Dijauhkan dari segala macam musibah banjir, longsor, gempa, angin topan, maupun musibah COVID-19. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesehatan. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang kesulitan ekonomi, semoga diberikan kemudahan dalam mencari rezeki, keran rezekinya dibuka lebar-lebar sehingga mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, sahabat teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun sama saya doakan hal sedemikian rupa. Kali ini saya akan kedatangan tamu, yaitu Mas Tamsur. Ya, Mas Tamsur itu seorang boleh dibilang kolektor. Kenapa kolektor? Karena koleksinya tidak pernah dijual, ya Mas ya. Iya. Tidak pernah dijual. Kalau saya kolektor, ya. Dan kan pernah saya singgung bahwasanya orang bermain di pusaka atau tosan aji itu mempunyai beberapa kriteria. Pertama adalah satu, orang yang suka dengan eksotorinya, luarnya saja, keindahan luarnya saja. Yang kedua dengan isoterinya. Yang ketiga dua-duanya, eksotori dan isoterinya seneng. Tapi kalau Mas Tamsur ini lebih seneng ke isoteri, yaitu isinya ya Mas ya. Lebih seneng, lebih cenderung ke isinya gitu. Jadi koleksinya Mas Tamsur, angger bahasa deh wong Tegal Mas, tabet-tabet. Sing tabet-tabet, sing wingit-wingit kalau. Iki senengane dukunge sing kaya aku iso iki. Jadi Mas Tamsur itu, saya pernah ketemu Mas Tamsur ngirik-ngirik dapur keris yang akan kita babar ini ya udah lama ya, 4 tahunan ada ya Mas. Sampai sekarang nggak dikasih. Dari tak ijolan karo manuk yo Mas ora gelem. Kan Mas Tamsur suka burung nih. Suka batu, zaman batu 2012 ya. Ora gelem dituker watu ya ora gelem, dituker duit ora gelem. Angel lo ya. Sangel pokoke angel tuturane. Nah, kali ini Mas Tamsur membawa satu bilah pusaka ya yang pastinya akan kita babar bersama sahabat Pusaka Jawa. Di sini kita duduk bersama bukan untuk menggurui, hanya untuk berbagi ya Mas Tamsur ya. Kita hanya untuk berbagi tentang berbagi tentang pengetahuan yang ada lah. Oke. Mas Tamsur silakan cerita dulu, keris ini dapat dari mana, ceritanya bagaimana? Iya, asal usulnya nanti baru saya yang bahas dalam-dalamnya. Asal usulnya. Iya. Mulai dolen kancane. Siap. Ning daerah wetan kan. Wetan.
daerah Dukurandu. Dukurandu. Terus Ngobrol-ngobrol. Terus sana si mbak melu nimbrung. Terus kanda-kanda nyung ngobrol. Mbah bukan guyon. Bukan anak ae peninggalan zaman biyen jenis keris ngono. Lah kono sinem gua apa ngono ya aja punah. Akhirnya singkat cerita nyong anak kayak telu di Verona. Aten ya ngono mbah iki daripada barang geletak kok tak gawa aku tak reseki mburan sabisane. iya, terus Mbu jualan rokok dangare mabong apa weh. iya, terus Ya bukan kono gelem ya mana gawa ya. Akhirnya singkat cerita kita gawa aku kabehane ana telu, kita termasuk siji sing komen. tapi permasalahannya begini, dulu ada ijab kabul boleh dijual nggak? Arep kowe ora bahas mono-mono. Oh, berarti bisa dijual ya? Iya, kurang arep seneng tuh ning kene gletak kaya. Berarti mau didol loh. Ya dodol tanya dan oli. Lah ya berarti kota kanjang. Ya Mumpung man bada, besok hari lebaran udah ada duit kan ya, ini kiri-kiri aja. Aja ngiring-ngiring. Engko bojone aku engko bisa ora dodol sisan ngono iki lagi. Antuku gula teh ana apa? Didol bae sisan lah ya. Ini nanti setelah dibabar nggak usah dibawa pulang, tinggal di sini. Oke, nah, jadi ceritanya begitu ya. Berarti tidak ada ijab kabul, tidak boleh dijual ya. Wis konangan kartune. Oke, sahabat Pusaka Jawa ya. Jadi Mas Tamsur koleksinya itu memang murni alami, tidak diwarangi. Mas Tamsur itu lebih lari ke esoterinya. Jadi dia memelihara kerisnya biar tidak karatan dan diminyaki minyak misik bangsanya ya Mas ya. Minyak kae bangsane minyak sing jahit. Selain itu yang kadang kan menjuni wangi. iya. Ya kadang kaya japaron. Seperti itu. Jadi kene Mas Tamsur ke sing tabet itu bahasa wingit lah ya. Angker. Nah, tadi barangkali sahabat Pusaka Jawa yang di luar Pulau Jawa tidak tahu bahasa Tegalan, tak singkat lagi. Mas Tamsur ceritanya main ke daerah wetan, namanya Duku Randu ke sana. Setelah itu ngobrol-ngobrol, kemudian ada simbahnya yang temannya Mas Tamsur. Mas Tamsur bilang barangkali punya peninggalan kayak keris, ternyata dia mengeluarkan 3 dan akhirnya boleh dialih rawat oleh Mas Tamsur. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, salah satunya yang ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita pengen lihat dapur apa yang memang dari dulu saya ngincer. Dari dulu saya ngincer tapi nggak dikasih. Tapi kan ya barangkali nanti ini kan mau lebaran besok butuh duit, dijoli duit Pak. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita babar dulu ini. Berarti Mas Tamsur seperti yang tadi dibilang, Mas Tamsur ini memang tergolong kolektor karena memang tidak dijual ya, jangan tidak menjualin, tidak simpen tok manu. Malah kalau seneng dengan istilahnya, kalau memang dia seneng sama orang dikasih tok ya Mas Tamsur ya. Iya. Saya pernah dikasih sama Mas Tamsur tombak sama pedang gratis ya Mas Tamsur ya. Iya, free gitu. Jadi Mas Tamsur ya, orang kan beda-beda ya Mas Tamsur ya. Kita mungkin karena melihat pertemanan saya dengan Mas Tamsur gitu kan. Mas Tamsur juga ini bisnisnya bikin sumur. Gorong-gorong. Saya pernah pesen kluwung sama Mas Tamsur waktu garap proyek. Iya. 200 biji. Iya. Waktu saya masih garap proyek, kalau COVID-19 kan susah ini sekarang. Oke, sahabat Pusaka Jawa, nah kita lihat dulu. Ini warongkonya jelas adalah warongko Ladrang. Gayaman, maaf, ini Gayaman Surakarta. Motifnya adalah motif baku atau bener. Nah, ini motif baku atau bener karena Gayaman Solo atau Surakarta itu motifnya banyak. Ada kakok banci, ada gabel, ada gandon, banyak ya. Kemudian untuk dilihat dari kayunya, ini adalah jelasnya kayu Katimoho pelet. Tapi sahabat Pusaka Jawa perlu ketahui, pelet sendiri kan banyak motifnya. Ada yang belang sapi, ada yang ngingrim, ada yang udan riris, ada yang sembur. Nah, ini tergolong peletnya adalah pelet Dewa Daru.
Dewa Daru ada 2, Dewa Daru 1 dan Dewa Daru 2, dan ini kalau lihat motifnya mendekati Dewa Daru 1, Mas. Dan pendoknya ini pendok Kuningan Lamen Blewah. Ini ada motifnya di sini. Cuman karena tidak dibersihin jadi tidak terlihat. Ini motifnya lung melati, ini kembang melati di sini. Ya Mas Samsul, seperti kembang melati, bunganya godongnya papat ya. Godongnya papat dong. Papat. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari apa ini mendaknya, ini mendaknya kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya ini tergolong handle apa ini ya? Coba. Soalnya kan ada Gatot Kaca Sebo, ada salembaran. Ini salembaran ini Mas Samsul, ini handle-nya handle salembaran. Kita buka Mas Samsul handle-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Samsul tahu dapur ini namanya apa? Dapur nama kerisnya tahu nggak? Dapur tepatnya ora asal-asalan ta ya ngrabut. Ora asal-asalan muni jalak. Jalak, betul. Memang ini dapurnya jalak, sahabat Pusaka Jawa. Ini dapur-dapur jalak. Nah, ini kita bahas dulu pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen. Pucukan bilah sendiri ada 6, tapi yang orang lebih paham diringkas adalah 4. Pertama adalah Anggoboh Kopong, kedua Ngudub Gambir, ketiga Ambu Tutumo, yang keempat Nyujen. Nyujen ke lancip Mas. Kayak sujen ya, sate. Iya, tajam ya. Tajam ini Nyujen. Kemudian untuk gonjonya ini sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya ikutnya sabit rontal ya. Sabit rontal artinya daun ron yang disobek-sobek. Kita bahas tentang pamornya. Ini karena pamornya, untungnya Mas Tamsur ini sudah diputihkan. Ini udah diputihin ya. Bila sudah diputihin sendiri tapi tidak diwarangi. Nah, ini istimewanya Mas Tamsur begini. Punya bila pusaka tidak diwarangi tapi dia diminyaki. Yang saya bilang tadi, Mas Tamsur itu arahnya lebih cenderung kepada isoteri. Jadi memanfaatkan doa sang empu. Benar ya Mas Tamsur ya? Memanfaatkan tuah dari satu bilah pusaka. Memanfaatkannya begitu. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini ya. Ini adalah pamore Sadasaler dengan garis 1 ke atas, atau orang bilang namanya adeg siji. Kalau orang Brunei atau Malaysia mengatakan lidi sebatang. Bahkan ada yang bilang mengatakan ini namanya sadalanang. Sebetulnya perkataan sadalanang kurang tepat. Karena sebetulnya ini adalah Sadasaler sada 1. Ya, nah, ada yang bilang Sadasa Sakler. Orang Belanda siapa yang bikin buku namanya Sadasakler. Artinya 10 warna. Karena wong Belanda ngomongnya salah. Aduh kan Sadasaler, tapi karena dewek wong Belanda ngomong pelo Sadasa clear. Clear kan clear jenis ya. Sadasa clear berarti 10 warna, 10 jenis. Nah, itu yang betul adalah Sadasaler atau Sada 1 atau adeg 1, atau kalau orang Brunei bilang lidi sebatang. Sebagian pecinta keris beranggapan tuah atau angsar dari Sadasaler adalah untuk agar permohonan kepada Tuhan agar si pemilik mempunyai kewibawaan yang besar, Mas Tamsur. Lah Mas Tamsur kira-kira diwibawai diwedeni ora nang lingkungan. Karo bojone karo anake ya ora malah ngledek. Malah ngledek kita. Bojone ora. Nah, ini tuah atau angsarnya itu untuk menambah kewibawaan, Mas Tamsur. Angger ngomong liya pada segen ora. Ngomong liya to arep ngomong ya mesti wedi. Karuan. Amane nyung kerjane nyekel pacul ta ngomong pacul yang lain. Dia mengamangi tahu sama dikai gini. Nah, sahabat Pusaka Jawa. Terus kita lihat pasikutannya, ya pasikutannya. Ya, kita lihat ini dapurnya apa Maso. Kalau kita melihat dari ricikan bilanya, ini adalah jalak piturun. Keris jalak sendiri kalau yang saya ingat ada 13 Mas Tamsur.
ada jalak dinding, Oke. ada jalak ngorek, jalak nyucup madu, jalak piturun, jalak sangu tumpeng, jalak sangu pati, banyak banget. Ada 13. Nah, ini tergolong jalak piturun. Ciri-cirinya tak review ke depannya. Ciri-ciri dari jalak piturun adalah, pertama tak review. Bilahnya yang sedang, sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya sedang. Memakai pejetan, ada sokokan 1, ya. Ini hampir mirip dengan jalak nyucup madu. Perbedaannya adalah kalau nyucup madu memakai tikel alis dan ini tidak memakai tikel alis. Jadi ini adalah jalak piturun. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian biasanya jalak piturun itu memakai odo-odo di sini. Di sini. Ya. Nah, ini gandingnya lugas. Ini adalah jalak piturun, sahabat Pusaka Jawa. Jadi untuk membedakan antara jalak nyucup madu dan jalak piturun ada di sini, di tikel alis. Kalau ini kan sokokan 1, tapi kalau nyucup madu dia di sininya ada tikel alisnya. Kalau ini tidak ada, dan ini adalah jalak piturun. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini sebenarnya belum kelihatan seloroknya karena masih putihan. Tapi dari warna besinya ini sudah hijau. Ini hijau, sahabat Pusaka Jawa. Besinya hijau. Ya. Besinya hijau ini. Oke ya. Kayak lumut ya, oh. Iya. Besi teletong kayak tai kebo. Biasanya bagus besi-besi begini. Biasanya. Biasanya kalau jenis besi apa ya yang warnanya hijau ya? Lalen. Si Bronu. Bukan. Ya, ini adalah kemudian ini sepuh ya. Ini benar-benar sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Saya tergolong orang yang suka dengan pamor sadasaler, Mas Tamsur. Saya sadasaler saya ada berapa ya? Barangkali Mas Tamsur dikira saya bohong. Iya, ini percaya. Saya punya koleksi sadasaler. Ini sadasaler. Ini sadasaler. Nanti kalau dirangani begini, Mas Tamsur. Nah, ada 5 apa 6 kayaknya saya sadasaler. Cuman sing bedangnya dapur ya, oh. Dapurnya yang membedakan, betul, Mas Tamsur. Ini Mojopahitan. Ini soto saler. Jadi kenapa saya naksir ini? Karena memang dari awal saya, kadang kan ada orang yang suka dengan pamor-pamor yang wah seperti lar gangsir, terus apalagi apa ya? Kalau saya cuman senengnya adalah pamor-pamor yang biasa saja, Sederhana yang sederhana. Ini di bawahnya juga ada tuh, ada pamornya, bagus. Seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Mas Tamsur ini lagi tak irik-irik biar dilepas kok. Jalan pedat sih, Apa? Jalan pedet. Regan pira sih pedet? Kok lagi ngono sapi terus sohe. Pedet kue anaknya sapi. Yoi. Aduh. Oke, sahabat Pusaka Jawa ya. Hah? Ya, arane ngobrolan kok. Enggak apa-apa. Iya. Sing wani kue ya silakan ya. Pedet ngono ya, Mas. Siap luwehan kok. Ora apa-apa, bukan sing wani kan ser ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari pasikutan bilah pusakanya, ini saya kira ini adalah keris seberang, Mas. Keris seberang dalam arti keris Sumatranan ini, keris Melayu, karena di sini agak kaku. Ya, di sini. Nanti kalau mau dijual ngomong ya, Mas Samsul. Ya. Apa saya tak ngomong bojone bae lah. Ojo. Mbak kayak kerisnya didol kan badanan iki ren daripada ada duit. Boleh motor njaluk bulat, ha? Burung. Ayam bening kerem kasing lagi dolan tak cekel sembelne. Jangan kupat monggo ya, he. Ya, sahabat Pusaka Jawa,
coba Mas Tamsur punya pengalaman mistik nggak dengan pusaka ini? Nggak apa-apa. Iya, dalam arti waktu pertama awal-awal punya ini hawane panas atau pernah ditemoni atau bagaimana coba? Ya pengalaman mistik musik tekane sing kene mbu liyane kadang kan tak campur. Tak kadang ya Apa ininya begini. Ini kan sharing. Sharing biar orang tahu bahwasanya saya pengen mengedukasi gini Mas Tamsur bahwasanya kita punya pusaka. Pusaka kan tidak jauh dari hal-hal yang seperti itu. Tapi kita jangan takut ya gitu loh. Lah Mas Tamsur waktu itu mempunyai pengalaman apa Mas? Pengalamannya paling kayak dong lagi panturu tanggung, kan memang sumbernya sing lemari sing gua ada, kadang kayak ana sing metu ngono ngadeg ngarepe ngono. Waten dewek ora kayak kaku gitu ya. Itu bentuknya laki-laki perempuan. Yo perwujudane tak ora wong ora jenis orang ora gomblong geneng ora. Kadang kelir, sing genah nemen tanya tahu sing lemari metu onggung ana kelir sak gedene salawang. Kelihatan ning ngarep aku ki mana uyuk-uyuk nyung lagi kelir itu ya wayang. Terus akhirnya kan wong nyung budi kan kayak drep-drep ngono akhirnya diguguk kan ning bojone. Ya, karena Mas Tamsur memelihara isinya, jadi pengalamannya ini banyak. Pusakanya Mas Tamsur ya rata-rata mungkin lebih banyak isinya. Kemudian Mas Tamsur sendiri kan hunting sendiri ya Mas ya, nyari sendiri ke kampung-kampung. Kebetulan kan Mas Tamsur usahanya adalah tukang bikin sumur ke desa-desa, jadikan enak, iya, jadikan enak untuk lobby-lobbynya. Gitu. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dari saya itu saja. Bila sahabat Pusaka Jawa ingin merequest nama dapur, silakan kolom di komentar kolom. Kemudian yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka selalu mendapatkan video-video terupdate dari saya. Dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.